Sekali lagi kita berkesempatan untuk berkongsi bersama ringkasan pelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-9. Topik pelajaran kita kali ini ialah, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat renungan kita diambil dari Mazmur 118 ayat 22 dan 23, katanya. Batu yang telah dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru, ini perbuatan Tuhan, sungguh menakjubkan di mata kita. Ayat-ayat ini menggambarkan betapa Tuhan dapat menggunakan hal-hal yang nampaknya seperti tidak berarti atau diabaikan oleh manusia untuk membangun dan memenuhi rencananya. Analogi batu yang dibuang oleh tukang bangunan namun kemudiannya menjadi batu penjuru, mengilustrasikan bagaimana Yesus Kristus, meskipun ditolak dan dianggap tidak berarti oleh masyarakat pada zamannya, namun ia menjadi dasar utama atau inti di dalam rencana keselamatan Tuhan. Dari sudut lain, ayat-ayat ini juga mengajarkan kita untuk tidak mengabaikan hal-hal yang dianggap remeh oleh dunia, karena mungkin saja itu adalah sebahagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Bacaan untuk pelajaran minggu ini adalah dari Mazmur 23, Yohanes 10 ayat 11 hingga 15, Mazmur 22, Mazmur 89 ayat 27 hingga 32, Kolose 1 ayat 16, Mazmur 2 dan Ibrani pasal 7 ayat 20 hingga 28. Kitab Mazmur yang kita pelajari pada minggu ini antara lain menggambarkan hubungan para penulisnya dengan Tuhan. Ketika sedang diilhami oleh Roh Suci, mereka mengungkapkan aspek penting pada rancangan penebusan, dan bagaimana kita dapat melihat peristiwa penting dalam kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan dan Tuhan kita Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kita. Tajuk perbahasan kita pada Ahad ialah, Gembala Ilahi yang mengorban diri sendiri. Ayat fokus kita ialah Mazmur 23 ayat 1 katanya, Tuhan ialah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apapun. Daud, sebelum menjadi raja, menggembala domba dan mengerti perlunya melindungi dan mengasihi mereka. Dalam mazmurnya, ia mengaitkan peranannya sebagai gembala dengan hubungan umat Israel dan dirinya sebagai domba dengan Tuhan. Analogi ini menunjukkan Tuhan sebagai pencipta, juru selamat, dan pembimbing kita. Yesus dipandang sebagai gembala yang baik yang kita kenali dan ikuti suaranya. Pada Isnin, kita mengkaji satu topik menarik, Mesias yang menderita. Ayat pilihan kita dari Mazmur 22 ayat 14 yang berbunyi, Aku dicurah keluar seperti air, dan semua tulangku terseliuh daripada sendinya. Hatiku seperti lilin, dan telah cair dalam diriku. Mazmur 22 adalah nubuat tentang penderitaan Kristus di salib, termasuk beberapa kata-kata yang diucapkan oleh Yesus semasa di atas salib yang dipetik dari Mazmur 22, namun bab ini berakhir dengan pujian dan keselamatan. Di sebalik penolakan oleh umatnya, dan penderitaan yang dialaminya, Tuhan telah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, bait suci. Adalah satu kebaikan bagi kita untuk meletakkan hidup kita di atas batu penjuru ini untuk jaminan keselamatan. Seterusnya, topik perbahasan kita pada hari Selasa ialah, setia selamanya pada perjanjiannya. Ayat yang kita petik adalah dari Mazmur 89 ayat 3 dan 4, katanya. Engkau berkata, Aku telah membuat perjanjian dengan orang yang kupilih, aku telah berjanji kepada hamba-Ku Daud, 4, benihmu akan kuteguhkan selama-lamanya dan tahtamu akan kupeliharakan untuk keturunanmu zaman bersamaan. Tuhan membuat perjanjian dengan Daud, menjadikannya anak sulung, dan menjanjikan tahta abadi bagi keturunannya. Ketika Daud dan keturunannya gagal, Tuhan tetap setia. Yesus, keturunan Daud, mengenakan mahkota abadi. Perjanjian ini melibatkan kita semua, walaupun kita lemah, namun iman kepada Yesus menjadikan kita raja dan imam. Pada hari Rabu kita telah membahas topik, Raja Kekal Berkuasa Tanpa Tandingan. Ayat yang kita pilih ialah dari Mazmur 2 ayat 6, katanya, Aku telah menabalkan rajaku di atas Sion, bukit suciku. Dalam kebangkitan, Tuhan mengisitiharkan Yesus sebagai puteranya, menggantikan tahta perjanjian Daud sebagai Raja Kekal. Meskipun digugat oleh Satan, Yesus kini memerintah dengan kekuatan, keadilan, dan belas kasihan serta Dia sentiasa melindungi umatnya. Yesus, yang disembah di surga dan di bumi, menantikan berakhirnya dosa dan pemberontakan, apabila nanti Dia memegang pemerintahan sepenuhnya sebagai Raja yang adil dan penyayang. Akhir sekali, pada hari Kamis kita telah membahas topik, Imam Kekal menurut peraturan Melkisedek. Kita baca ayat dari Mazmur 110 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mungkir, engkau menjadi imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Kita telah membahas mengenai satu ikrar yang mengangkat Yesus sebagai Raja dan Imam.
Meskipun tidak berasal dari suku Lewi, namun Tuhan menjadikan Yesus sebagai imam menurut tahap pelayanan yang lebih tinggi mengikut ciri-ciri yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 14 dan ayat 15. Keimamatan Yesus lebih tinggi karena didasarkan pada ikrar, dan pelayanan di bait suci syurgawi, yang adalah berkekalan, satu pengantaraan berterusan, sempurna, dan yang mampu mewakili kita di hadapan Bapa. Hal ini menuntut ketaatan dan kepercayaan yang mutlak. Untuk mengakhiri, mari kita sama-sama membaca petikan dari pena inspirasi yang berbunyi, selepas kejatuhan dia melihat domba-dombanya ditakdirkan untuk binasa dalam jalan dosa yang gelap. Untuk menyelamatkan mereka yang tersesat ini dia meninggalkan kehormatan dan kemuliaan rumah Bapanya. Suaranya kedengaran memanggil mereka ke kandangnya, suatu pondok sebagai tempat bernaung daripada panas terik siang, sebagai tempat berlindung, dan sebagai tempat berteduh daripada angin ribut serta hujan. Penjagaannya terhadap kawanan domba tidak jemu. Dia menguatkan yang lemah, meringankan penderitaan, mengumpulkan anak-anak domba dalam pelukannya, dan menggendong mereka di pangkuannya. Domba-dombanya mengasihi dia. Sekian, semoga ringkasan ini serba sedikit telah membantu Anda semua untuk membuka pemahaman terhadap pelajaran kita pada minggu ini, dan jangan lupa sila tekan like, share, dan subscribe pada channel ini serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video untuk pelajaran sekolah Sabat berikutnya. Shalom, dan selamat membahas pelajaran sekolah Sabat untuk minggu ini.